Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Eka. Selamat bergabung kembali dengan webinar Rumah Siput Indonesia, Medel, dan Hear Life. Saya Eka Kurnia Hikmat, terapis auditori verbal, sekaligus Ketua Yayasan Rumah Siput Indonesia. Saat ini ditemani oleh rekan saya, Izati Elisha, yang nanti akan memperkenalkan diri. Kemudian juga ada rekan saya, Mbak Atika ya, yang selalu sangat gesit membantu saya di belakang layar. Pada webinar kali ini kita akan mengangkat topik tips untuk mendukung anak-anak pengguna teknologi pendengaran saat belajar secara online. Karena banyak sekali ya orang tua dan anak perlu beradaptasi pada metode pembelajaran ini. Anak tanpa masalah pendengaran saja banyak yang merasa menghadapi tantangan ketika harus belajar secara online. Apalagi anak-anak kita pengguna teknologi pendengaran. Nah, jadi nanti bentuk webinar kita kali ini seperti berikut. Pertama, saya akan awali dengan diskusi terkait tantangan dan manfaat pembelajaran secara online. Lalu nanti rekan saya Elisha akan memberikan tips bagi ibu dan bapak dari sisi audiologi, dari sisi alat dan seterusnya. Kemudian nanti akan saya lanjutkan lagi dengan sharing dari sisi habilitasi pendengaran. Setelah itu nanti kita tutup dengan tanya jawab. Nah, nanti PowerPoint-nya akan diberikan dalam bentuk PDF kepada Ibu dan Bapak. Jadi Ibu dan Bapak tidak perlu membagi perhatian antara mendengar sekaligus mencatat. Nah, audio dan video Ibu dan Bapak sengaja kami matikan agar kita semua lebih dapat berkonsentrasi. Tapi jika ada komentar atau pertanyaan, silahkan langsung tuliskan di kolom chat ya, agar tidak lupa, sehingga nanti kita bisa bahas sebisa mungkin. Yang belum sempat dibahas di sini, insya Allah akan kami bahas nanti secara tertulis, akan kita distribusikan kepada Ibu dan Bapak, jawaban-jawaban dari pertanyaan Ibu dan Bapak. Lalu juga sharing-sharing hari ini yang Ibu Bapak share di kolom chat juga insya Allah akan kita berikan ya, nanti kalau Ibu dan Bapak sendiri punya tips begitu ya, punya pengalaman, silahkan share di kolom chat sehingga kita bisa kompilasi nanti lalu kita bagikan juga ke kita semua. Nah, baik, sekarang kita akan mulai dulu dengan berdiskusi terkait tantangan-tantangan belajar secara online. Nah, menurut pengalaman Ibu dan Bapak, dalam mendampingi putra dan putri Ibu dan Bapak belajar secara online selama ini, apa saja tantangannya? Boleh mulai ini ya, sharing di kolom chat, apa saja sih tantangan-tantangan yang selama ini pernah dihadapi terkait pembelajaran secara online? Harus full fokus katanya ini ya, kata Bunda dari Rangga. Ada lagi yang ingin share tentang tantangan-tantangannya? Tidak fokus sedikit aja langsung bingung kata orang tua ya. Anak tidak bisa konsentrasi, rata-rata itu ya yang di-share ya. Lebih cepat capek katanya, ada yang share begitu. Oke, silahkan teruskan di kolom chat menulis pengalaman Ibu dan Bapak. Nah, saya kemarin beberapa waktu lalu melakukan semacam survei gitu ya ke beberapa orang tua, sekelompok orang tua dari berbagai daerah dengan anak yang memiliki teknologi pendengaran, baik itu alat bantu dengar, baik itu implan, ada yang juga pakai FM system dan seterusnya. Dan anak-anak ini usianya dari semenjak ada yang usia prasekolah sampai SMA. Jadi nanti yang akan kita share itu sebagian besar dari pengalaman-pengalaman mereka ya, mudah-mudahan akan bermanfaat untuk kita semua.
Mood-nya katanya kadang naik turun. Setuju kayaknya ya, hampir semua orang tua merasakan itu ya. Nah, kita akan bagi dulu hasil survei tadi ya, dari orang tua, dari berbagai daerah, kemudian juga usia anaknya ada yang prasekolah sampai SMA, ada yang menggunakan teknologi pendengaran, baik itu alat bantu dengar, implan rumah siput, FM system, ada juga yang belum menggunakan teknologi pendengaran. Seperti apa sih tantangan-tantangannya? Kita bagi ke beberapa kelompok, di antaranya dari sisi teknologi. Silahkan coba sekarang tuliskan dari sisi teknologi tantangan apa saja selama ini yang biasanya dirasakan. Sinyal kurang bagus, setuju ya kayaknya semuanya ya. Mudah-mudahan hari ini ketika kita webinar ini sinyal cukup bagus ya. Ya, ada lagi sinyal, kemudian silahkan tuliskan terus tantangan-tantangan dari sisi teknologi, sambil saya share di sini hasil survei dari sekelompok orang tua. Nanti ada, selain dari teknologi, nanti dari pengajar, dari sisi pengajar juga ada tantangan-tantangan ya, baik itu terapis maupun guru, dari sisi anak, kemudian orang tua, lingkungan juga. Nah, dari sisi teknologi, banyak orang tua yang mengeluhkan koneksi internet, kestabilan sinyal, kemudian delay ya, jadi tidak real time, kadang-kadang suaranya nyampe beberapa detik kemudian. Lalu dari sisi media, ada komputer, laptop, tablet, smartphone, speaker tambahan, headset, dan itu kadang-kadang bermasalah ya. Lalu platformnya juga, ada yang menggunakan Zoom online-nya, ada yang menggunakan WhatsApp, dan seterusnya ya. Ada yang menggunakan Skype. Lalu formatnya juga, ada yang menggunakan video conference, ada yang menggunakan audio, kemudian ada yang menggunakan gambar, ada yang menggunakan teks, dan kualitasnya juga ya, ada tentang kejernihannya, ukuran gambar atau volume suara, dan seterusnya. Lalu durasi online, ini yang saya juga, waduh cukup beragam ternyata Ibu dan Bapak. Jadi ada beberapa yang saya survei itu, ada yang durasi online-nya hampir tidak pernah ada, artinya tidak ada pertemuan secara online setiap harinya, hanya tugas itu disampaikan lewat teks melalui WhatsApp, ada yang seperti itu ya. Jadi ada yang melalui email misalnya tugas ataupun media belajar. Jadi tidak ada sesi tatap muka secara online sehari-harinya. Ada yang semacam itu sharingnya. Tapi ternyata ada juga yang betul-betul full. Misalnya ada anak yang orang tua sharing, anaknya itu 5 jam. Padahal itu anak kelas 2 SD, 5 jam full berada di depan laptop, harus konsentrasi, hanya mendengarkan penjelasan guru. Tidak ada kegiatan-kegiatan yang interaktif atau tidak ada kegiatan yang bergerak. Kebayang ya Ibu dan Bapak ya, anak kelas 2 SD. Jadi makanya beliau sharing, orang tua ini sharing, anaknya suka ogah-ogahan gitu ya, ada yang sambil begini, ada yang sambil tiduran, ada yang sambil leyeh-leyeh. Menurut saya ya tidak full itu kesalahan anak ya, karena anak usia itu ya memang belum siap untuk betul-betul full 5 jam di depan laptop untuk hanya mendengarkan saja. Lalu jumlah pengakses juga, misalnya kalau melalui Zoom lebih banyak pengakses juga tentu akan mempengaruhi ya. Kemudian juga ada dari sisi teknologi pendengaran itu sendiri, alat bantu dengar atau CI-nya kadang bermasalah, juga dari sisi mikrofon jarak jauh seperti FM, seperti Bluetooth, dan seterusnya bagi yang menggunakan. Nah, kalau dari sisi pengajar ya, yang Ibu Bapak rasakan dari karakteristik pengajarnya, apa sih yang menjadi tantangan selama ini? Boleh di-share juga di kolom chat. Sehingga nanti bisa ini ya, memperkaya pengetahuan orang tua yang lain terkait pelaksanaan. Jaringan pengajarnya ya, jaringan sinyal maksudnya ya, Ibu ini ya. Sinyalnya di sana buruk gitu ya, di kitanya bagus mungkin. Iya betul katanya. Ada lagi dari sisi pengajar, tantangannya yang Ibu Bapak rasakan? Boleh dituliskan juga di kolom chat.
Kurang menarik cara penyampaian materi. Ini hampir semua banyak yang mengeluhkan tentang hal itu. Media pengajar kurang variatif. Wah, rata-rata sama ya. Silakan teruskan tulis di kolom chat sambil saya sharing juga hasil survei yang saya lakukan. Jadi dari sisi pengajar, ada beberapa hal yang di-sharing oleh orang tua. Pertama, kecepatan bicara. Banyak yang terlalu cepat bicaranya. Mudah-mudahan saya tidak terlalu cepat nih hari ini. Lalu volume bicara. Ada yang terlalu keras, ada yang terlalu pelan, ada juga yang sedang-sedang gitu ya, macam-macam. Kemudian ada juga yang berbicara bersamaan. Beberapa pengajar berbicara bersamaan, beberapa siswa berbicara bersamaan, dan tentu itu menyulitkan anak-anak kita yang memiliki atau yang menggunakan teknologi pendengaran. Kemudian pengendalian terhadap siswa, ya, ada guru-guru yang dikeluhkan tidak bisa mengontrol siswanya untuk berbicara bergantian, misalnya. Lalu juga pengalaman mengajar secara online. Banyak yang ini baru pertama kali gitu ya, guru-guru itu atau terapis-terapis itu mengajar secara online. Jadi tentu menjadi tantangan tersendiri. Pengenalan terhadap karakteristik siswa. Jadi ada yang misalnya anaknya itu sebetulnya memang gaya belajarnya kinestetik gitu. Sementara seperti cerita saya tadi, anaknya disuruh mendengarkan selama 5 jam. Kebayang ya, frustrasi. Bisa berbagai pihak, bisa orang tuanya frustrasi, anaknya frustrasi, gurunya juga bisa frustrasi ya. Jadi itu pengenalan terhadap karakteristik siswa oleh guru juga lain-lain. Lalu kreativitas dalam mengajar. Ya, ada yang cukup kreatif, tahu nih anak-anak kira-kira pengajaran yang menarik dengan cara ini gitu ya. Kemudian juga penguasaan teknologi juga yang lain-lain ya, harus jadi guru, terapis, pengajar harus belajar menguasai teknologi yang mungkin baru dikenal seperti Zoom dan seterusnya. Kemudian keterbukaan terhadap umpan balik juga. Ya, itu menjadi tantangan tersendiri karena ada guru-guru atau terapis yang cukup terbuka, diberi feedback, ada juga yang agak sulit kita menyampaikan feedback kepada mereka. Lalu kemudian guru sendiri banyak tuntutan dari berbagai pihak ya, dari orang tua, dari muridnya, dari pihak sekolah, dari pihak mungkin departemen pendidikan dan seterusnya. Nah, kalau dari sisi anak, boleh di-share juga Ibu dan Bapak, dari sisi anak biasanya apa nih yang menjadi tantangan? Silahkan ditulis juga di kolom chat. Apakah tidak ada tantangan dari sisi anak? Mood. Ada kebisingan dari anak-anak lain saat sesi tanya jawab. Silakan teruskan, tulis di kolom chat sambil saya share juga hasil survei yang saya lakukan. Jadi dari sisi usia juga ya, kan usianya lain-lain tadi, ada yang dari prasekolah sampai SMA, tentu lain-lain juga kesiapannya belajar secara online. Lalu gaya belajar, ada yang kinestetik yang harusnya bergerak, misalnya tiba-tiba harus mendengar saja, gitu ya, melihat saja. Kemudian kemampuan mendengar, berbicara, berbahasa juga lain-lain. Tingkat konsentrasi, betul ya, yang lain-lain. Kemudian kebosanan karena kurang aktivitas yang bergerak. Lalu penguasaan teknologi, lalu pengelolaan tugas, tidak belajar bersama teman, itu menjadi tantangan sangat berarti untuk anak-anak ya, yang biasanya sangat happy ke sekolah, itu karena bisa bertemu teman, bisa belajar bersama teman, tiba-tiba harus belajar sendiri saja dengan orang tua di rumah, hanya melihat teman-teman misalnya secara online atau melihat guru secara online. Nah, kalau orang tua sendiri, Ibu dan Bapak, apa tantangannya? Boleh di-share juga. Tidak konsen bagi fokus katanya ya, banyak sekali ya pekerjaan di rumah yang harus dilakukan. Ini harus mendampingi anak juga, aduh mendampingi sepanjang sekolah online, apalagi kalau anaknya lebih dari satu katanya. Ya, persis kurang lebih seperti itu juga yang di-share
oleh orang tua pada survei yang saya lakukan. Teruskan menulis Ibu dan Bapak karena nanti akan kita kompilasi juga yang ada di kolom chat. Nah, ini yang dilihat dari survei saya adalah pertama, orang tua merasa kemudian harus menjadi asisten guru gitu ya dalam tanda petik. Karena harus mengulangi, harus menyederhanakan pelajaran bagi anak. Kemudian dari sisi waktu, ada keterbatasan waktu, ada pengelolaan waktu yang menjadi merepotkan karena banyak sekali yang harus diurus, diatur. Lalu tadi ya, kalau lebih dari satu anak, aduh menjadi tantangan tersendiri, kebayang, mereview materi. Kemudian ada juga yang sambil bekerja dari rumah, tidak hanya mendampingi anak, tapi dirinya sendiri ngantor dari rumah. Lalu ada aktivitas lain yang tetap harus diselesaikan. Ada penguasaan teknologi juga yang harus berkenalan dengan teknologi-teknologi baru. Lalu kemampuan mengajar, yang itu mungkin lain-lain ya, ada yang memang sudah terbiasa mengajar anak, ada yang, waduh ini seperti apa ya, bingung cara mengajarkan sesuatu ke anak. Lalu penyediaan atau ketersediaan media belajar. Nah, lalu yang di-share juga ada biaya tambahan, ada paket data internet, dan seterusnya ya. Waduh, ternyata banyak sekali tantangan dan kurang lebih sama dengan yang Ibu Bapak share di kolom chat. Nah, sekarang, dari sisi lingkungan, apa saja Ibu dan Bapak kalau dari sisi lingkungan? Dari sisi lingkungan di rumah, seputar rumah misalnya, di mana kegiatan secara online ini diakses oleh anak di rumah. Apa saja tantangan di lingkungan? Bising katanya. Ya, dari Ibu Lina. Saya rasa banyak yang setuju nih dengan Ibu Lina ya. Apalagi nih dari sisi lingkungan selain bising? Di dalam rumah, di luar rumah kebisingannya ya, tidak hanya di dalam. Dari Ibu Reva. Silahkan sambil teruskan di kolom chat ya sharingnya tentang tantangan dari lingkungan. Ini beberapa dari hasil survei, yaitu ya betul kebisingan. Terus tetangga katanya ada yang ngajak main anak ya di saat anak harusnya belajar secara online, itu tantangan tersendiri. Kemudian jarak juga ya, tidak selalu dekat dengan misalnya teknologi yang digunakan, entah itu komputer, laptop, speakernya dan seterusnya. Kemudian gema, karena rumah tuh lain-lain ya, kalau rumah Ibu dan Bapak sangat luas, kemudian banyak permukaan keras, misalnya temboknya, jendelanya itu menjadi tantangan tersendiri, karena memantulkan bunyi. Banyak pengalih perhatian, misalnya tadi ada yang ngajak anak main, ada yang ada televisi yang menyala, dan seterusnya. Ada adik kecil misalnya yang lari-lari. Kemudian situasi informal itu, asosiasi anak itu santai kalau informal itu ya, tidak belajar merasanya. Jadi saya tadinya bingung kan kenapa sih sekolah online harus pakai seragam gitu ya, tapi sekarang saya lebih mengerti karena itu untuk menciptakan situasi yang lebih formal meskipun di rumah, karena begitu santai nanti anaknya merasa tidak perlu belajar misalnya ya. Kemudian ada beberapa orang belajar atau bekerja secara online di rumah bersamaan, itu juga menjadi tantangan tersendiri. Nah, kalau dari manfaat, apa sih yang dirasakan manfaatnya kalau belajar secara online ini? Apakah ada manfaatnya? Boleh di kolom chat di-share juga manfaat belajar secara online. Jadi belajar teknologi, setuju ya Ibu dan Bapak ya? Jadi lebih fleksibel. Ya, teruskan silakan tulis di kolom chat sambil saya juga sharing di sini hasil survei manfaatnya. Secara fisik tentu ya ada juga dari sisi ruang, waktu, perkembangan mendengar, berbicara, berbahasa, lalu ada aspek perkembangan lain juga yang dirasakan manfaatnya. Misal dari fisik tentu keselamatan dan kesehatan anak ya, terutama di saat pandemi seperti ini, juga pengajar dan keluarga lebih terlindungi.
Kemudian dari sisi ruang, kebisingan, jarak, dan gema lebih mudah dikendalikan kalau di rumah. Anak lebih fokus karena sendirian dalam ruangan. Meskipun di rumah, anak tetap memiliki aktivitas belajar. Orang tua tetap mendapat materi baru untuk menstimulasi perkembangan anak. Lalu dari sisi waktu, menghemat waktu karena tidak ada perjalanan pulang pergi. Kemudian lebih banyak waktu luang untuk mengasah keterampilan yang lain. Mood anak juga lebih terjaga ya menurut beberapa orang tua dibanding saat harus menempuh perjalanan pulang pergi. Nah, manfaat perkembangan mendengar, berbicara, dan berbahasa, lebih banyak kesempatan untuk mendengar dengan fokus atau konsentrasi tentu ya. Kemudian lebih banyak kesempatan untuk berlatih mendengar suara digital, lebih banyak kesempatan bertanya untuk hal-hal yang belum dimengerti. Lalu aspek perkembangan lain ternyata menurut survei itu banyak juga. Anak dan orang tua belajar beradaptasi dengan berbagai keadaan yang tak terduga. Mengantisipasi krisis-krisis lain di masa depan, melatih fleksibilitas seperti yang tadi di-share di kolom chat ya. Ibu Bapak boleh teruskan menulis di kolom chat, nanti kita kompilasi sharingnya. Lalu melatih kesabaran anak dan orang tua, terutama atas hal-hal yang di luar kendali katanya. Masalah kestabilan sinyal, internet, masalah dengan teknologi, dan seterusnya. Anak dan orang tua lebih cerdas dalam hal teknologi, anak mendapat perhatian yang sama dari pengajar menurut beberapa orang tua, lalu perkembangan anak tetap dipantau oleh ahli atau pengajar. Aspek perkembangan lain, tugas-tugas dapat dimonitor secara lebih teratur, tidak tercecer, orang tua bisa mendampingi anak belajar, orang tua lebih memahami karakter anak, apa yang disuka, apa yang membuatnya bosan, minat dan bakatnya. Orang tua dapat memantau perkembangan atau pencapaian anak. Orang tua bisa membimbing anak secara langsung jika ada hal-hal atau materi yang belum dipahami anak. Kemudian orang tua bisa menyesuaikan cara mengajar dengan metode dan kecepatan yang paling pas untuk anak. Nah, ternyata manfaatnya cukup banyak juga selain tantangan-tantangannya ya. Sekarang kita akan langsung share tips belajar secara online, dan dari sisi audiologi saya akan langsung menyerahkan kepada rekan saya Elisha ya, sambil memperkenalkan diri dulu secara singkat. Silakan Elisha. Terima kasih Mbak Ika atas penjelasan yang cukup panjang dan sangat bermanfaat ya. Oke, sebelumnya saya share screen saya dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Nama saya Izzati Elisha Syahira binti Yati, ataupun senang untuk dipanggil sebagai Elisha atau Mbak Elisha. Saya berasal dan membesar dari Malaysia, tetapi saya sudah bergabung kurang lebih hampir 2 tahun di Medel Indonesia, yaitu di Jakarta Selatan sebagai audiologis. Jadi hari ini saya akan berkongsi sama Ibu dan Bapak tentang tips belajar online untuk penggunaan teknologi pendengaran. Oke, ini antara pertanyaan-pertanyaan yang kita akan bahas hari ini ya. Jadi langsung kita mulai. Pertanyaan pertama, bagaimanakah kita dapat memaksimalkan teknologi pendengaran ataupun pendukung pendengaran untuk mengoptimalkan pembelajaran secara online? Jadi saya akan straight to the point aja. Bagaimana untuk mempunyai maksimal teknologi pendengaran saat pembelajaran secara online? Pertama, Ibu dan Bapak haruslah mengecek teknologi pendengaran anak Anda secara berkala ataupun secara sesering yang mungkin. Ya, berkunjung atau kembalilah ke pusat pendengaran saat Anda pertama kali mendapatkan teknologi pendengaran Anda. Atau Anda boleh pergi ke toko pendengaran yang menawarkan khidmat mengecek teknologi pendengaran. Oke, dan saya sangat yakin bahwa mereka akan selalu meminta Anda untuk kembali sekerap yang mungkin untuk memeriksa teknologi pendengaran anak Anda. Jadi, mengapa saya sarankan untuk mengecek teknologi pendengaran anak Anda sekerap yang mungkin? Hal ini adalah kerana untuk kita memastikan bahawa ianya berfungsi dengan baik dan sepanjang masa. Dan yang kedua,
juga mengapa Anda perlu melakukan pemeriksaan teknologi pendengaran anak Anda secara berkala, kerana jika ada debu, sel kulit ataupun objek-objek kecil yang lainnya, itu dapat menghalang mikrofon dan speaker yang ukuran kecil pada teknologi pendengaran anak Anda. Dan di saat ini terjadi, ini akan menghambat suara untuk masuk ke teknologi pendengaran anak Anda, ya. Dan jika masalah ini berlaku pada orang yang sudah besar atau dewasa, mereka mungkin dapat deteksi, oh bahwa ada sesuatu yang berlaku nih, kerana saya sudah mulai mendengar tidak jelas, jadi mereka bisa ya untuk ekspres ataupun kasih tahu. Tapi kalau untuk anak kecil, ini akan menjadi agak sukar untuk mereka memberitahu orang tuanya yang mereka udah mulai dengar tidak enak, ada sesuatu, ada suara yang didengar tidak jelas ya. Melainkan kita sebagai orang tua mulai sadar akan tingkah laku anak kita ataupun respon mereka yang mulai kelihatan tidak normal seperti biasa. Tadi itu saya sangat menyarankan ibu dan bapa untuk jadualkan janji tatap muka untuk pembersihan kira-kira mungkin 2 ke 3 kali setahun untuk terus dapat memastikan bahawa teknologi pendengaran anak Anda bekerja dengan baik. Okey, selain itu, ibu dan bapa juga pasti tahu kan kemampuan anak Anda dapat berubah dari sewaktu-waktu. Jadi, di saat sensasi pendengarannya berubah dan ini akan membutuhkan atau memerlukan perubahan dari segi program yang berada di dalam alat teknologi pendengaran anak Anda. Jadi dengan perubahan ini tujuan dia adalah untuk membantu anak Anda sentiasa mendengar dengan baik dan jelas. Kadang-kadang perubahan program ini diperlukan ataupun dilakukan kerana bisa jadi ada perubahan pilihan ataupun terhadap gaya hidup. Jadi ringkasnya untuk pertanyaan yang pertama ini, saya sangat sarankan bahawa ibu bapa itu untuk melakukan pemeriksaan teknologi pendengaran anak Anda secara berkala agar Anda akan dapat mengetahui keadaan semasa teknologi pendengaran anak Anda. Jadi lanjut untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana kita dapat membuat bunyi ucapan digital lebih mudah diakses teknologi pendengaran anak Anda? Jadi saya lihat di kolom-kolom chat juga banyak yang bertanya ataupun membahas tentang ini ya. Jadi ini antara yang beberapa yang bisa kita lakukan. Sebelumnya, dalam pembelajaran online, mendengar bisa menjadi satu tantangan. Apalagi terutama untuk anak-anak yang pakai teknologi pendengaran. Mereka mungkin tidak dapat mendengar apa yang diucapkan oleh guru ataupun audio yang daripada medium online kadang-kadang terputus kerana sinyal tidak bagus. Lain itu tantangan yang terdapat bisa jadi kerana ketidaksediaan caption ataupun subtitle. Jadi sangat penting ya untuk anda menerima suara yang jelas dari media online ke teknologi pendengarannya. Oleh itu, semasa pembelajaran online, pendengaran langsung atau direct listening kadang-kala sukar dan tidak mencukupi dengan hanya menggunakan teknologi pendengaran anak anda. Jadi apa yang boleh ibu dan bapa melakukan di saat mendengar menjadi semakin menantang, saya sarankan untuk menyediakan teknologi pendengaran tambahan pada teknologi pendengaran anak anda. Atau teknologi tambahan ini bisa dikenali sebagai nama lain iaitu ALD, Assistive Listening Devices, ataupun dalam bahasanya dia adalah alat pendukung pendengaran. Dan yang paling terkenal dan popular antara kalangan ALD adalah FM system. Dengan menggunakan ALD atau alat teknologi pendengaran tambahan, ini akan membantu meningkatkan prestasi komunikasi individu gangguan pendengaran dan juga ia boleh meningkatkan kebolehcapaian isyarat pertuturan apabila mendengar dengan menggunakan teknologi pendengaran anak anda sahaja menjadi tidak cukup. Jadi balik kepada FM system ataupun kepanjangannya adalah frequency modulated. Itu adalah sistem yang meningkatkan penggunaan alat bantu dengar, impian rumah siput ataupun dia bisa jadi kadang-kadang dia bisa juga membantu orang-orang yang ada kesulitan mendengar tetapi dia tidak menggunakan alat bantu dengar. Dan khususnya kesulitan ini terjadi saat dia mendengar dari jarak yang jauh. Okey, dan FM system biasanya menggunakan mikrofon untuk menangkap sumber audio dan menyiarkan secara nirkabel
melalui modulasi frekuensi iaitu FM ataupun infrared, nama lainnya inframerah, melalui gelung induksi, induction loop, ataupun teknik transmisi lain seperti Bluetooth dan sebagainya. Okey, jadi ALD ataupun alat pendukung pendengaran, dia meningkatkan rasio suara target dan dari kebisingan melalui 3 cara. Yang pertama, dia akan membantu meminimalisasikan bunyi kebisingan latar belakang. Dan yang kedua, dia akan juga mengurangi pengaruh negatif akibat jarak dengan sumber suara. Dan yang ketiga, dia akan meningkatkan keadaan akustik yang buruk seperti gema dan juga pantulan bunyi. Jadi selain dengan menyediakan alat bantu teknologi pendengaran tambahan, apa yang ibu bapa bisa lakukan lagi? Nah, yang kedua ini, apa yang ibu bapa bisa lakukan ialah akrabkan diri dengan teknologi pendengaran anak anda ataupun maksud lainnya be familiar dengan teknologi pendengaran anak anda. Cuba periksa dan lihat dengan teknologi pendengaran anak anda. Anda mungkin melihat ada port ataupun sambungan yang bisa menghubungkan audio komputer, handphone ataupun tablet itu langsung masuk ke teknologi pendengaran anda. Ataupun kalau anda keliru tentang ini, anda boleh bertanya kepada perkara ini kepada audiologis anda ataupun kepada clinical support yang terdekat untuk meminta saranan mereka ataupun menunjukkan cara yang benar bagaimana mempunyai sambungan suara langsung menggunakan ALD ataupun teknologi pendengaran tambahan. Selain itu, kadang-kadang teknologi pendengaran anda mungkin terdapat fitur Bluetooth ataupun kita panggil kemampuan Bluetooth langsung. Nah, di saat dia punya Bluetooth, nah dia bisa pairkan teknologi pendengaran. Jadi ibu bapa bisa pairkan teknologi pendengaran anak anda kepada komputer, tablet ataupun laptop. Jadi suara yang daripada medium online iaitu waktu dia belajar sama dia menggunakan laptop, handphone ataupun tablet itu akan langsung masuk ke teknologi pendengarannya. Jadi tidak ada halangan ataupun tidak ada masalah lagi dengan mendengar ya. Kalau memang tidak ada Bluetooth ataupun tidak ada ALD, antara solusi terakhir yang bisa dipakai adalah penggunaan speaker tambahan. Okey, misalnya menggunakan HP kan ataupun menggunakan laptop, itu speakernya kurang bagus ya. Tapi kalau speakernya okey, jelas, nggak ada masalah untuk dipakai. Tapi kalau mahu penggunaan speaker tambahan ataupun suaranya mungkin tidak cukup jelas, dan kalau suaranya tidak jelas nanti anak-anak akan mulai tidak fokus ya. Jadi saya sarankan menggunakan speaker tambahan. Jadi di saat sudah ada speaker tambahan, harus letakkan speaker itu setinggi telinga ataupun lebih baik kalau dia sejajar dengan kepala, dan volume yang daripada speaker tidaklah terlalu keras maupun tidak terlalu pelan, dan idealnya adalah pada volume yang sedang. Dan pastikan jarak antara speaker ataupun kalau speakernya dari laptop lah, kalau speakernya dari speaker tambahan, itu sebaiknya jarak speaker ataupun laptop itu antara 50 cm dan 1 cm dan sampai 1 meter bersamaan dengan anak anda. Jadi tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat ya. Okey, jadi untuk yang pertanyaan kedua ini, nasihat saya ialah biasakan diri anda dengan fitur-fitur yang ada pada teknologi pendengaran anak anda dan cari tahu menggunakan apa atau bagaimana anda boleh menyediakan sambungan suara langsung dari komputer, tablet ataupun handphone. Itu akan langsung masuk ke teknologi pendengaran anak anda. Dan pembelajaran dalam talian ataupun online akan lebih maksimal. Dan ini adalah pertanyaan yang ketiga. Bagaimana kita dapat memaksimalkan lingkungan fisik anak untuk mengoptimalkan pembelajaran secara online? Okey, masalah ataupun problem yang kita selalu dapat dalam lingkungan fisik adalah suara itu bergema ataupun pantulan suara itu menjadi gema ya. Itu antara masalah yang sering kita dapat di dalam ruangan. Jadi gema dia boleh memburuk-burukkan atau memutarbelikkan suara pertuturan yang penting ataupun diterima selain pembelajaran online. Jadi
Contohnya begini, jika Anda mempunyai ceiling yang tinggi, dinding keras, lantai yang keras, dan jendela, ini akan boleh memantulkan suara. Tapi saya bukan kasih tahu Anda tidak boleh memiliki ini di dalam ruangan, kerana ini kan mustahil ya untuk kita tidak mempunyai semua ini. Jadi justru saya akan share tips bagaimana cara mengurangkan pantulan suara yang bergema. Ini adalah yang Anda dapat lakukan semasa Anda mempelajari pembelajaran online. Jadi yang pertama, elakkan ataupun hindari tempat duduk anak Anda yang berdekatan atau di samping jendela. Ya, kalau memungkinkan, yang terbaik adalah menempatkan anak Anda di ruangan yang tidak berjendela. Dan kalau memang tidak bisa, memang di setiap ruangan ada jendela, mungkin letakkannya yang sedikit agak jauh daripada jendela. Kenapa? Karena ingat jendela sifatnya keras dan dia akan memantulkan bunyi. Ya. Seterusnya, untuk mengurangkan permukaan reflektif di dalam bilik, Anda juga boleh menambahkan kain ataupun fabrik di dalam ruangan. Fabrik ataupun kain dia mempunyai bahan yang lembut. Jadi bahan yang lembut di dalam ruangan yang bersifat lembut, dia akan sangat membantu untuk mengurangi pantulan dan gema suara. Contohnya, jika bilik Anda tidak berkarpet, Anda mungkin boleh tambahkan karpet untuk melembutkan pantulan suara dari lantai. Atau jika ada jendela, gunakan tirai ataupun pasangkan gorden ya. Dan untuk kursi yang Anda pakai sewaktu pembelajaran online, pastikan kursi atau bangku itu pilih yang terbuat dari busa kerana itu akan menjadi materi penyerap yang lembut di ruangan. Dan buat meja pula, gunakan meja yang digantungi kain atau yang ditutup dengan taplak untuk mengurangi kebisingan di atas meja ya. Dan untuk lantai ataupun jubin, pasang tegel lantai yang lembut untuk menyerap kebisingan. Ataupun kalau untuk ceiling, yang boleh Anda lakukan ialah taruh lampion yang mungkin dia bersifat kertas bersai, itu pun akan boleh membantu dia untuk mengurangkan pantulan ataupun gema suara ya. Okey, selain setelah kita melakukan itu, setelah kita pastikan kita sudah mengurangi barang-barang yang akan memantulkan suara, apa yang boleh dilakukan next ataupun yang paling penting ialah pastikan kebisingan latar belakang diminimalisir. Ya, sangat penting ya untuk memastikan bahawa tiada suara lingkungan yang berisik. Kurangkan semua sumber bunyi tambahan yang tidak penting. Contohnya, kalau ada AC, kipasnya terlalu kencang, mungkin bisa turunin speed kipasnya, ataupun kalau memang berisi banget boleh dimatiin, ataupun kalau ada kipas yang biasa tu yang berisi mungkin boleh ditutup dulu sebentar. Dan juga kadang-kadang kita selalu tidak ngeh ya dengan suara haiwan. Contoh kucing, burung, ikan, itu pun kadang-kadang boleh menyebabkan ada bunyi bising di dalam lingkungan. Jadi itu antara perkara-perkara penting yang ibu dan bapa harus perhatiin juga. Dan yang kedua, tutup semua jendela dan juga pintu. Dan yang ketiga, pilih ruangan yang jauh dari kebisingan di jalan atau halaman belakang. Contoh, kalau rumah Anda di sebelah lapangan, elakkan dari memilih ruangan yang berhampiran atau bersebelah dengan lapangan. Pilihlah ruangan yang paling sepi, mungkin di hujung. Ya. Kenapa semua ini adalah penting? Kerana untuk orang dewasa, bunyi-bunyi yang halus atau kecil seperti AC, bunyi kucing atau bunyi burung, itu dia tidak mengganggu mereka dan mereka bisa mengabaikan bunyi tersebut dan mereka bisa saja tidak fokus kepadanya. Tetapi ini adalah masalah yang sama sekali berbeza dengan anak kecil, kerana anak-anak kecil yang dengan otak yang sedang berkembang mungkin tidak memiliki kemampuan untuk mengabaikan kebisingan. Jadi itulah sebabnya saya menyarankan dan mengkasih advice Anda sebagai ibu bapa harus aware ataupun sadar dengan kawasan lingkungan yang dipakai sewaktu pembelajaran online. Jadi kesimpulannya daripada ketiga pertanyaan ini, yang pertama saya harap semuanya ini akan bermanfaat dan ibu bapa mulai sadar dan ketahui kebisingan ataupun fitur ruangan apa yang dapat membantu dan juga tidak membantu anak-anak saat
belajar secara online. Dan yang kedua, be familiar, akrabkan diri dan terus perbaharui pengetahuan anda tentang apa yang dapat dilakukan dengan teknologi pendengaran anak anda. Dan yang ketiga dan yang paling penting, jangan lupa untuk melakukan pengecekan secara teratur pada teknologi pendengaran anak anda. Yang terbaik, kalau boleh, lakukan setiap sebulan sekali. Itu yang paling terbaik lah. Tapi kalau yang tidak bisa, mungkin 6 bulan sekali ataupun setahun sekali ya. Untuk kita memastikan bahawa teknologi pendengaran yang ada masalah dan mendengarnya sudah pas, sudah bagus. Saya harap cukup sampai di sini. Saya harap semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Elisha atas sharingnya ya terkait sisi audiologi atau terkait alat. Nah, nanti Ibu dan Bapak kalau memiliki pertanyaan terkait audiologi dan terkait alat, silahkan ditulis di kolom chat. Nanti kita usahakan bahas ketika webinar ini. Kalaupun tidak keburu, kalaupun tidak sempat di webinar ini, kita akan tuliskan jawabannya dan kemudian nanti kita kirimkan kepada Ibu dan Bapak. Mbak Eka, mungkin ada satu pertanyaan yang ringkas ini. Oh iya, silakan. Tegel lantai ini maksudnya karpet ya? Iya. Jadi ubin mungkin ya yang tepat ya, lantai, betul ya. Oke. Jadi yang dimaksud adalah ubin atau tegel ya. Oke. Terima kasih El. Sekarang kita akan lanjutkan sharing dari sisi habilitasi pendengaran. Tips-tipsnya. Sebentar. Nah, kalau tadi dari sisi alat atau dari sisi audiologi seperti itu, tips-tips yang di-share oleh Elisha. Kemudian yang berikut ini adalah dari sisi habilitasi atau rehabilitasi ya. Yang harus diingat dari sini adalah bahwa semua tips berikut yang akan saya sampaikan ini adalah untuk memastikan agar anak kita, terutama yang menggunakan teknologi pendengaran, mendapat haknya untuk dapat mengakses pendidikan secara berkualitas. Lalu, apa yang akan saya share ini sebetulnya tidak hanya akan bermanfaat untuk anak-anak kita pengguna teknologi pendengaran, tapi bermanfaat untuk semua anak di kelas, di sekolah, ataupun ketika belajar secara online, ataupun adik kakaknya ya yang tidak menggunakan teknologi pendengaran. Jadi ini bermanfaat secara umum. Tapi sebelum itu saya juga ingin dong Ibu Bapak share dulu dari sisi alat, biasanya apa sih yang working atau yang berhasil gitu ya, tips apa sih untuk para orang tua lain, mungkin saling berbagi dulu di kolom chat. Biasanya kalau dari sisi anak, tips apa yang perlu kita terapkan nih agar pembelajaran secara online itu berhasil atau sukses? Saya ingin lihat sharing Ibu dan Bapak dulu sebelum kita bahas yang ada di PowerPoint saya. Tadi kan banyak ya tantangan-tantangannya dari sisi anak, kemudian sekarang tipsnya dari sisi anak harus bagaimana nih yang pernah dijalankan dan kemudian sukses atau berhasil. Oh fokusnya mendengar kita tingkatkan atau kita latih. Lalu untuk anak kinestetik katanya dibuat capek dulu sebelum belajar. Menurut Ibu Reva, jadi pas waktunya online sudah tenang, sudah cukup bergeraknya. Wah itu tips yang bagus ya. Ada lagi Ibu dan Bapak yang lain? Ibu Nani tadi fokus mendengar kita tingkatkan katanya dari sisi anak ya. Yakinkan alat pendengarannya berfungsi dengan baik, bagus juga sharingnya. Pastikan anak dalam keadaan fit sebelum melakukan belajar online, tidak dalam keadaan sakit, sudah sarapan, tidak mengantuk dan seterusnya. Wah, kurang lebih ini udah hebat-hebat nih sebetulnya saya berbicara kepada orang tua yang sudah hebat-hebat ya. Jadi ini tambahan saja yang dari saya, ada yang dari hasil survei juga, ada yang dari saya pribadi. Berikut ya hal-hal yang insya Allah akan bermanfaat untuk anak. Pertama, meskipun anak ya usianya berapapun, kita akan coba berikan pengertian ya. Kita selalu usahakan beri pengertian sesuai usia anak, sesuai gaya belajarnya, sesuai kemampuannya mencerna juga. Lalu kita minimalisir pengalih perhatian tentu ya. Misalnya kalau ada adiknya yang kecil ya, misalnya Batita gitu, kemudian sebisa mungkin tidak berada di sekitar anak kita yang sedang belajar secara online, anak pengguna teknologi pendengaran.
teruskan Ibu Bapak tipsnya di kolom chat, karena nanti akan sangat berguna ketika kita kompilasi lalu kita bagikan ke semua. Ini saya sambil meneruskan juga hal-hal yang ada di sini. Kemudian jadwal visual juga membantu ya. Jadi anak lebih merasa terstruktur ketika tahu misalnya ya, ada yang menggunakan misalnya gambar jam dinding, kemudian misalnya jam 1 sampai jam 2 jadwalnya apa gitu ya, ada gambarnya, kemudian ada tulisannya. Itu sangat membantu untuk anak bisa melihat secara terstruktur, secara visual apa yang akan terjadi di hari tersebut. Lalu jangan lupa pengecekan bunyi link juga itu terus dilakukan ya ketika akan memulai pembelajaran secara online. Sebelumnya kita cek, dari situ kita tahu bahwa fungsi mendengarnya atau juga keadaan teknologi pendengarannya sedang optimal begitu. Ada yang pasti rata-rata sudah pada tahu ya bunyi link, tapi boleh ditulis lagi bagi mereka yang mungkin baru mengenal istilah bunyi link apa saja, boleh di-share Ibu dan Bapak ya kepada mereka yang mungkin baru ini ya, misalnya anaknya baru didiagnosa, terus kemudian baru menggunakan teknologi pendengaran. Bunyi link apa saja Ibu dan Bapak, silahkan share. Jadi bunyi-bunyi link ini adalah cara kita mengecek fungsinya. Kalau dari free field test misalnya, ketika kita di ruang ini ya, di hearing center misalnya, di booth untuk tes pendengaran, itu kita ada pengecekan misalnya pure tone atau bunyi frekuensi tertentu. Nah, itu dari potensi anak mendengar. Tapi kalau pengecekan bunyi link ini adalah salah satu cara kita mengecek fungsi mendengar anak. Wah, ini luar biasa Ibu Nani udah sharing. A, I, U, M, jadi ada 6 bunyi link ya. Kalau anak bisa meniru atau mengidentifikasi ke semua bunyi itu, bisa membeda-bedakannya, berarti dia sudah bisa mengakses semua ucapan kita. Artinya bisa kita latih mendengar, berbicara, berbahasa secara lisan. Tapi kalau misalnya ada masalah, kita harus cek lagi ya dari sisi alatnya, dari sisi kemampuan mendengarnya, dan seterusnya. Juga ini untuk mengecek alat ya, dan ini meskipun anak sudah bertahun-tahun menggunakan alat teknologi pendengaran, sebaiknya setiap hari, minimal 1 kali pagi hari ketika anak mulai dipakaikan teknologi pendengarannya, itu dicek bunyi-bunyi ini. Karena anak belum bisa lapor biasanya ya kalau ada masalah dengan pendengarannya. Tapi ketika kita tahu nih bunyi-bunyi ini misalnya S-nya biasanya dapat, kok sekarang tidak dapat misalnya. Itu jadi feedback ke kita, harus dicek apa nih yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari sisi alatkah, dari settingannya kah gitu ya, ataukah ada penurunan pendengaran yang tadinya misalnya moderate, sedang, kemudian menjadi profound misalnya. Lalu nah, ini juga tips yang biasanya sangat bermanfaat untuk anak-anak kita yang belajar secara online. Bahkan tidak online pun ketika belajar di sekolah, pengguna teknologi pendengaran sebaiknya kita biasakan untuk begini ya. Jadi belajar sebelum diajarkan di sekolah, juga setelah diajarkan di sekolah. Jadi memang di sini ada peran orang tua atau pendamping di rumah yang sangat-sangat diperlukan. Jadi orang tua maupun caregiver yang lain meminta bahan-bahan atau topik-topik yang akan diajarkan di sekolah maupun ketika belajar secara online. Lalu kemudian bisa jadi itu ada istilah-istilah baru, topik-topik baru yang anak-anak belum tahu. Jadi ketika kita kenalkan dulu, kita akrabkan dulu dengan istilah-istilah seperti itu, nanti ketika waktunya belajar secara online tentang topik itu, anak merasa lebih pede, merasa lebih paham apa yang dimaksud, lalu juga bisa terlibat ketika ada diskusi, ketika gurunya bertanya, itu akan membuat anak percaya diri ya, meningkat percaya dirinya. Kebayang ya kalau anak belum tahu istilah-istilah itu, belum tahu topik tertentu, kemudian tiba-tiba dia harus belajar, mungkin dia akan diam saja, tidak merasa terlibat dengan apa yang sedang diajarkan oleh guru. Ketika diskusi mungkin dia akan pasif saja. Jadi itu bisa mengurangi kepercayaan dirinya. Dan jangan lupa juga post learning-nya juga perlu setelah pembelajaran secara online, bahkan ketika di sekolah pun ya, nanti mudah-mudahan pandemi segera berlalu, vaksin ditemukan dan kita sekolah lagi di sekolah seperti biasa. Nah, ketika setelah diajarkan di sekolah pun atau diajarkan secara online pun, kita ulangi kembali. Karena anak-anak kita pengguna teknologi pendengaran juga perlu sering
pengulangan, kalau tidak bisa lupa lagi, bisa tidak paham lagi apa yang sedang diajarkan pada topik tertentu. Kemudian, nah ini bedanya ya Ibu Bapak, ketika sekolah online, atau bahkan ketika di sekolah ya, berada di sekolah, ketika itu sekolah itu merupakan panggungnya anak gitu, tempat dia menyerap semua yang perlu dia serap, juga menunjukkan performance, menunjukkan kemampuannya. Jadi ketika sekolah berbeda ketika terapi ya. Kalau ketika sekolah anak boleh menggunakan semua inderanya, tidak hanya pendengaran, meskipun dia harus kita latih pendengarannya, tapi kita melatihnya ketika terapi, juga ketika sehari-hari di rumah. Tapi ketika belajar secara online maupun ketika belajar di sekolah, anak diperbolehkan menggunakan segala inderanya untuk menyerap pelajaran sebaik-baiknya ya, agar apa yang bisa diakses oleh anak-anak lain bisa juga dia akses. Ini yang saya perhatikan, orang tua misalnya selalu mengarahkan harus mendengar saja gitu ya anak ketika di sekolah atau ketika belajar secara online. Padahal tidak demikian, justru semua indera boleh dia pergunakan ketika ini. Nah, untuk melatih konsentrasi ya, tadi dirasa perlu melatih konsentrasi anak, salah satunya dengan latihan auditory memory. Dan itu bisa menggunakan konteks-konteks sehari-hari sebetulnya. Misalnya, Dek tolong bilang ke ayah, Bunda tolong diambilkan sendok dan garpu untuk dimasukkan ke bekalnya kakak misalnya, semacam itu ya. Itu kan ada beberapa, jadi tergantung usianya, tergantung kemampuan mendengar, berbicara, berbahasanya. Tapi latihan-latihan auditory memory seperti itu, kalau bagi orang tua pengguna, bagi orang tua yang anaknya memiliki teknologi pendengaran, pengguna teknologi pendengaran, ini harus dilatih secara harian auditory memory itu ya, untuk meningkatkan fokusnya dalam menyimak apa yang dikatakan orang lain, termasuk pengajar atau guru. Lalu ini juga yang harus kita latih, kemampuan asertif atau bisa menyatakan pendapatnya, menyatakan kesulitannya kepada orang tua, kepada guru, kepada teman. Misalnya ketika guru terlalu cepat, seperti saya barusan terlalu cepat bicaranya, ketika guru terlalu cepat berbicara, anak juga harus dilatih untuk menyampaikan sendiri kepada gurunya. Misalnya bisa setelah selesai pelajaran atau juga bisa saat pelajaran, misalnya memberitahu guru. Kalau misalnya salah satu anak saya yang saya terapi secara online, dia kan pakai Zoom misalnya sama saya, dia sudah menulis tuh di chat box kayak ibu bapak begini, dia tulis, Bu Eka terlalu cepat bicaranya katanya, karena dia udah terbiasa dilatih untuk asertif seperti itu. Nah, putri ibu dan bapak juga pengguna teknologi pendengaran, dia harus dilatih untuk menyatakan pendapat kepada siapapun, terutama terkait apa yang dia perlukan ya. Jadi misalnya ke gurunya, Bu, tadi saat belajar misalnya tadi siang saat belajar, Ibu terlalu cepat berbicara sehingga saya sulit mendengar apa yang Ibu jelaskan misalnya. Kemudian ada kemampuan advokasi diri juga. Apa sih advokasi diri itu? Anak memperjuangkan kebutuhannya. Anak membantu dirinya sendiri ya, dengan memperjuangkan itu kebutuhannya ke orang lain. Bisa misalnya dalam hal ini ke terapis ataupun ke pengajar. Misalnya ketika misalnya ketika di sekolah ini ya, anak misalnya mau pakai FM tapi gurunya tidak mau menggunakan mikrofonnya, itu anak harus diajarkan untuk sharing ke gurunya kenapa dia perlu pakai FM system misalnya. Atau ketika pembelajaran secara online, ada siswa-siswa lain misalnya berbicara bersamaan. Nah, itu bisa di-share ke teman-temannya atau juga ke guru bahwa saya kesulitan kalau belajar itu ada beberapa orang berbicara sekaligus. Itu keterampilan advokasi diri ini tentu harus dimulai dari kita dulu ya. Orang tua dulu melakukan itu, mengadvokasi kebutuhan anak kita kepada para pengajar, lalu nanti anak juga dilatih untuk melakukannya sendiri. Karena pada akhirnya suatu saat anak itu harus mandiri ya. Putra-putri kita suatu saat bisa kuliah, bisa bekerja, dia harus memperjuangkan kebutuhan-kebutuhannya sendiri. Jadi kita mulai sejak dini untuk melatih advokasi diri ini. Kemudian kita latih juga kalau memberi umpan balik
kepada pengajar atau kepada orang lain harus sespesifik mungkin. Ini contohnya. Bu, tadi saya dengar tentang kerjakan soal di buku matematika, tapi saya tidak mendengar halaman berapa, soal di halaman berapa misalnya. Kalau spesifik seperti itu, Ibu dan Bapak guru jadi paham ya, apa yang tidak didengar anak, kemudian apa yang sudah didengar anak, sehingga lebih mudah membantunya. Tapi kalau anak hanya mengatakan, saya tadi tidak tahu penjelasan Ibu dan Bapak, gitu, itu mungkin lebih sulit bagi para orang tua, bagi para pengajar untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita ya. Jadi latih dari rumah, kalau memberi umpan balik atau feedback atau menyatakan kebutuhan sespesifik mungkin ya. Dan kita contohkan dulu tentunya. Biasanya ini kalau ibu bapak melakukan terapi ya dengan para terapis, biasanya akan dibekali oleh kemampuan-kemampuan semacam ini untuk putra putrinya. Nah, kemudian juga ajarkan anak untuk it's okay meminta bantuan. Namanya kita manusia itu ini ya, makhluk sosial, tidak pernah bisa hidup sendiri. Jadi ketika memang memerlukan bantuan dari orang tua, dari pengajar, dari teman, jangan halangi anak, justru latih untuk meminta bantuan dengan baik, untuk membantu dan juga meminta bantuan, karena itu adalah keterampilan hidup yang kita perlukan ya, kita semua perlukan. Dan ini melatih regulasi emosi anak, termasuk kesabaran, karena misalnya ada yang harus 1 jam penuh di depan laptop misalnya ya. Tentu ini juga akan lain-lain sesuai usianya ya. Nah, tapi juga tidak selalu salah anak sih ya, ketika anak misalnya tidak sabar ketika di depan belajar secara online di depan laptop, bisa jadi juga memang ketika pengajar memberikan tugas-tugas atau memberikan pengajaran, mereka kurang mempertimbangkan usia atau kemudian gaya belajar siswa. Kalau melatih regulasi emosi, saya suka salah satunya dengan sharing buku-buku ya, banyak buku-buku tentang regulasi emosi, dan juga kita bisa saling share. Misalnya kemarin saya baru share dengan anak kelas 3 SD tentang berbagai macam emosi, kemudian kita semacam support group gitu ya. Kalau Bu Eka misalnya dulu pernah merasa kesal ketika di taksi, naik taksi, sebetulnya sebelum pandemi tentunya, naik taksi, capek setelah bekerja seharian di kantor, kemudian naik taksi pengen tiduran, pengen karena ngantuk, karena capek, tapi Bu Eka waktu itu malah ditanya-tanya oleh supir taksinya, malah diajak ngobrol. Bu Eka merasa kesal gitu. Terus akhirnya waktu itu Bu Eka mikir, gimana ya solusinya nih, aku kesal. Jadi waktu itu akhirnya Bu Eka bicara pada sopir taksinya, Pak maaf ya saya sedang capek, ingin tiduran. Jadi sopir taksinya waktu itu, oh iya maaf Bu, jadi nggak ngajak ngobrol lagi. Nah ketika kita sharing seperti itu, kemudian saya tanya anak ini, kalau kamu pernah nggak merasa kesal? Gitu. Kemudian dia cerita, pernah merasa kesal seperti apa. Kemudian orang tuanya atau pendamping terapinya saat itu juga sharing ya, pernah merasa kesal ketika situasi apa, lalu kemudian bagaimana solusinya. Dan anak kalau terbiasa seperti ini, menceritakan, berbagi, kemudian ketika ada konteksnya sharing tentang emosi yang dia rasakan, dia akan terbiasa aware tentang atau sadar tentang apa yang sedang dia rasakan. Karena itu awalannya dia bisa meregulasi emosi. Kalau kita orang dewasa juga nih ya, perlu kita melatih diri sendiri. Kalau kita tidak tahu apa yang kita rasakan, kita kesulitan untuk mengatasi atau mencari cara menyelesaikan atau mengatasi emosi itu. Tapi kalau kita sudah aware atau anak kita ajarkan untuk aware, sadar tentang perasaannya, lebih mudah diidentifikasi, lebih mudah juga mencari solusi-solusi atau menghadapinya dengan lebih produktif. Kemudian pengelolaan perilaku, misalnya tadi ya bisa dari jadwal-jadwal, misalnya jam sekian harus melakukan tugas ini, menyelesaikan tugas ini, jam sekian harus online, misalnya bersama ibu bapak guru. Lalu kemudian ada
Jangan lupa juga ada saatnya bersantai. Sehari-hari itu tidak hanya belajar, tidak hanya melakukan tugas, tidak hanya belajar secara online, tapi juga harus dijadwalkan saat-saat refreshing. Dan itu lain-lain ya, ada orang tua yang memilih menonton TV, ada yang membaca buku bersama, ada yang pergi ke taman yang dekat rumah, ada yang macam-macam, tapi ini juga harus dijadwalkan hal-hal yang refreshing atau rekreasinya sehari-hari. Nah, terkait tanggung jawab dan pengelolaan waktu, menyelesaikan masalah juga sebaiknya kita dorong anak untuk menyelesaikan masalah sendiri dulu sebelum kita selesaikan oleh orang tua atau orang dewasa. Nah, kalau sejak dini ini sudah dibiasakan kepada anak, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ya bagaimana caranya untuk mengelola perilaku, tanggung jawab, lalu pengelolaan waktu, dan penyelesaian masalah sendiri. Ini nanti ketika dia semakin besar, semakin mudah dia mengelola diri sendiri. Dan jangan lupa Ibu dan Bapak, rayakan keberhasilan. Contohnya kalau saat terapi, di lesson plan itu saya suka minta anak untuk checklist kalau sudah selesai, kita selesai mempelajari sesuatu atau melewati suatu kegiatan, karena itu adalah keberhasilan yang perlu dirayakan. Dan anak senang merasa, pertama dia bisa milih mana dulu nih dari lesson plan yang kita bisa lakukan gitu, yang bisa kita pelajari. Lalu setelah itu kalau sudah dipelajari, sudah dilakukan kegiatannya, di checklist oleh anak, itu anak biasanya senang sekali. Nah, di rumah juga, misalnya tadi ada jadwal visual ya, jam sekian sampai jam sekian harus apa, kemudian juga dari misalnya belajar jam berapa, rekreasi jam berapa. Dengan begitu, anak ketika men-checklist itu bagi dia adalah keberhasilan ya, bagi diri sendiri. Sebetulnya bagi orang tua pun itu keberhasilan yang harus dirayakan. Dan reward itu tidak selalu harus berbentuk barang atau uang. Ada orang tua misalnya yang senang memberikan reward berupa pelukan, berupa pujian, dan itu juga sangat berarti untuk anaknya. Kemudian, ya jangan lupa nih, karena banyak juga anak yang harus berjam-jam di depan laptop untuk belajar secara online. Anak harus dijadwalkan untuk melakukan kegiatan fisik dalam satu hari itu ya, jangan sampai tidak ada. Karena itu kebutuhan alami anak gitu. Kalau tanpa kegiatan fisik, hanya belajar, hanya duduk, diam, mendengar, itu bisa membuat mereka frustrasi ya, dan kemudian uring-uringan, dan kemudian tantrum. Dan orang tua kalau tidak sadar bertanya-tanya, ini kenapa sih anak seperti ini? Padahal kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Ketika tantrum, anak sebetulnya menyampaikan apa yang dia perlukan. Lalu tadi ada yang sharing juga di kolom chat itu, ada anak harus cukup makannya, minumnya, istirahatnya. Karena kalau misalnya tidak cukup istirahat, tidak cukup tidur, bisa ngantuk ketika sesi online. Menggunakan perlengkapan belajar senyaman mungkin ya, dari sisi meja, misalnya kursi, menggunakan penopang smartphone dan lain-lain agar tidak pegal dan seterusnya. Nah, saya mau Ibu Bapak share dulu nih, kalau tips belajar online, tadi kan dari sisi anaknya ya, hal-hal yang perlu kita ajarkan kepada anak, perlu kita latih. Tapi kalau untuk sisi orang tuanya nih, boleh tulis dulu di kolom chat box, di kolom chat. Apa sih tipsnya agar berhasil nih mendampingi anak-anak kita pengguna teknologi pendengaran agar bisa berhasil sukses belajar secara online? Boleh sharing dulu ya, nanti kita kompilasi juga sharingnya Ibu dan Bapak, terutama yang sudah dialami sendiri, yang dirasa berhasil, efektif. Ini lucu juga nih, Bunda Ranggana. Cukup juga orang tua makan, minum, dan istirahatnya, karena orang tua juga bisa tantrum. Setuju ya? Moodnya orang tua harus bagus katanya. Aduh, kalau tidak ya bisa juga ngomel-ngomel ya Ibu dan Bapak ya. Ada lagi, silakan tuliskan di chat box. Berdamai dengan beres-beres rumah yang belum selesai untuk mendampingi anak dulu. Ini luar biasa menurut saya. Kadang kita ingin semuanya perfect ya, ingin anak terdampingi secara sukses, belajar online, ingin juga situasi beres, masakan sudah dimasak, ruangan rumah rapi, tapi untuk itu semua tidak selalu memungkinkan setiap hari ya. Jadi harus tadi katanya, menurut Ibu Emi ini,
kita harus berdamai, tidak perfect 100%, it's okay. Jadi kita harus menepuk pundak sendiri, kamu sudah melakukan yang terbaik hari ini. Ya, kamu hebat hari ini sudah melakukan banyak hal. Karena seringkali kita kejam pada diri sendiri ya. Kalau untuk diri sendiri kayaknya keras gitu ke diri sendiri. Kita lebih memaklumi orang lain daripada diri sendiri. Kita menyalahkan diri sendiri ketika situasi tidak semuanya perfect seperti yang kita inginkan. Mengikuti semua program untuk materi pembelajaran secara online. Nah, berikut yang di-share juga orang tua yang saya survei. Kemudian dari saya juga ada tambahan-tambahan di sini. Pertama, tentu harus punya keyakinan dulu bahwa ini semua bisa dilewati dengan baik. Karena tanpa keyakinan seperti ini, aduh, bisa berat, ya. Dan semua orang tua, dan tidak sendirian ya Ibu dan Bapak ya. Tadi kita lihat saja peserta webinar hari ini saja dari berbagai daerah dengan usia anak yang berbeda-beda. Mereka semua menggunakan teknologi pendengaran anak-anaknya, dan itu mereka ada di sini tentu semua ini karena dirasa punya tantangan-tantangan tersendiri juga ketika melakukan pembelajaran secara online. Orang tua harus mempelajari dan mempersiapkan media belajar yang akan diajarkan. Wah, luar biasa sharingnya. Ini silakan terus tuliskan di kolom chat ya apa-apa saja yang dirasa berhasil selama ini sehingga kita bisa bagikan lagi kepada ibu bapak semua. Kemudian ini yang juga harus kita punya gitu ya sikap merasa satu tim yang sejajar dengan pengajar, bukan di atas para pengajar atau guru atau terapis, bukan juga di bawah mereka, tapi harus merasa satu tim yang sejajar, sama-sama mengajarkan anak kita apa yang mereka perlu pelajari. Jangan misalnya kayak ada dua kubu nih, kubu pengajar, kubu orang tua, wah nanti bisa berat kalau begitu ya. Tapi kalau hal-hal itu di-sharing, kemudian dicari solusinya, kalau ada tantangan bersama-sama antara pengajar, kemudian juga orang tua, itu lebih mudah dan lebih lebih nyaman untuk semua orang. Nah, komunikasi intensif dengan pengajar ya yang sering di-sharing oleh orang tua, ini tips untuk bisa berhasil. Dan untuk itu perlu disepakati waktunya, frekuensinya, durasi, media untuk berkomunikasi dengan guru harus persetujuan kedua belah pihak dulu ya sebelum kita melakukan itu. Karena ada guru misalnya yang tidak nyaman kalau malam hari di WhatsApp orang tua misalnya ya. Ada yang hanya misalnya menyediakan pokoknya saya bisa dihubungi dari jam misalnya jam 3 sampai jam 4 misalnya sore misalnya. Jadi kita sepakati juga ya waktu berkomunikasi dengan guru dan melalui media apa. Ada yang sukanya melalui email, ada yang sukanya melalui WhatsApp, ada yang sukanya langsung telepon dan seterusnya. Karena malas menulis misalnya, itu lain-lain setiap guru. Jadi kita menghormati juga kebiasaan mereka atau preferensi mereka gitu. Lalu kita sendiri ini harus bersikap asertif kepada guru. Ketika misalnya kita tahu ini misalnya tadi ya orang tua yang saya sharing, dia juga sepertinya merasa tidak efektif ya anak kelas 2 SD 5 jam betul-betul straight di depan laptop setiap hari gitu. Sementara dia juga sedang mengandung ibu ini gitu. Dia tahu sepertinya ini tidak efektif deh. Anak-anaknya leyeh-leyeh gitu, ada yang tiduran, ada yang macam-macam katanya, ada yang tengkurap dan seterusnya. Masa begitu gitu ya belajar secara online. Nah, tapi kalau kita tidak asertif menyatakan itu yang terjadi kepada guru, mungkin guru juga tidak tahu sudut pandang kita. Mungkin guru merasa itu efektif-efektif saja pembelajaran seperti itu ya. Jadi asertif itu berani menyatakan pendapat kita, lalu juga berani mengungkapkan apa yang anak-anak kita butuhkan. Kemudian selain itu juga mengadvokasi kebutuhan anak, tadi sudah kita ceritakan ya, artinya kita dulu, terutama ketika anak-anak masih kecil usianya, kita dulu nih yang mengadvokasi kebutuhan anak kepada guru-gurunya. Tapi nanti lama-lama kita harus ajarkan anak sendiri yang mengungkapkan kebutuhannya kepada gurunya. Kemudian mendiskusikan tantangan-tantangan yang dirasakan di rumah dengan orang tua lain, dengan guru,
juga mencari solusi sama-sama ya, jangan dibiarkan guru mencari solusinya sendiri atau kita cari solusi sendiri, tapi diskusikan mana kira-kira yang maslahat untuk semuanya. Terutama kalau ada komite, kan ada ya, misalnya orang tua, perkumpulan orang tua, kemudian bisa sharing bersama guru, gitu ya, perwakilannya, kalaupun tidak semua, nanti dicari solusi sama-sama. Karena guru-guru juga banyaknya yang memang harus adaptasi ya, ini hal baru untuk mereka juga masih meraba-raba, masih bereksperimen apa yang paling tepat yang harus mereka lakukan ketika mendidik atau mengajar secara online. Nah, tadi ya untuk pre-teaching dan post-teaching, belajar sebelum dan setelah dibahas secara online dengan guru, itu juga kita harus minta bahan dulu tentunya kepada guru apa yang akan diajarkan. Nah, ini juga yang suka menjadi kesalahpahaman. Jadi guru merasa tidak adil, saya kan ada memang sekolah-sekolah yang selalu memang memberikan misalnya seminggu sebelumnya, ada yang sebulan sebelumnya, atau ada yang di awal semester, awal triwulan, caturwulan, memberikan topik-topik yang akan dibahas. Tapi ada guru ternyata yang tidak mau men-share itu. Nah, ternyata setelah kita gali, mereka merasa tidak fair katanya. Masa anak lain tidak diberikan, sementara anak ini harus diberikan, anak yang menggunakan teknologi pendengaran. Nah, waktu itu kita bahas bahwa kan bukan soal tes atau soal ulangan ya, itu kalau itu dibagikan itu mungkin tidak fair ya untuk yang lain. Tapi kalau bahan belajar yang akan diajarkan, topik-topik yang akan dibahas, kalau dibagikan kepada anak, pengguna teknologi pendengaran atau bukan, itu akan menjadi membuat keberhasilan anak belajar topik tersebut lebih tinggi sebetulnya. Kemudian juga bisa kita berikan usulan-usulan kepada pengajar, karena bisa jadi sudut pandang mereka dengan sudut pandang kita berbeda ya. Mungkin mereka melihatnya dari sudut pandang pengajar, yang penting memberikan misalnya materi tertentu. Tapi kalau kita yang langsung berhadapan sama anaknya sehari-hari, kita bisa lebih mengetahui apakah efektif atau tidak, apakah anak paham atau tidak apa yang diajarkan kepada orang tua. Jangan sampai misalnya guru berjam-jam, sebetulnya buang energi, buang juga waktu dan seterusnya, misalnya tadi ya 5 jam di depan laptop, setiap hari begitu pasti melelahkan untuk semua pihak, tapi ternyata ketika anak ditanya pemahamannya nol misalnya, kan itu juga sayang ya, mendingan kita dari awal sampaikan hal-hal yang kita rasakan, kita amati, kita observasi dari anak untuk di-share kepada para pengajar. Nah, apa saja sih usulan-usulan umumnya ya yang diperlukan oleh guru yang mengajar anak dengan teknologi pendengaran, terutama volume suara, tidak terlalu keras, tidak terlalu pelan, kemudian kecepatan berbicara. Jadi kalau jangankan pengajar atau guru ya secara online, kita pun orang tua atau terapis, kalau berbicara terlalu cepat dengan anak-anak kita pengguna teknologi pendengaran, ini akan menyulitkan mereka mengikuti pembicaraan kita. Lalu berbicara bergiliran, karena ketika berbicara bersamaan, para pengajar, beberapa pengajar, atau beberapa siswa, itu juga tidak akan jelas didengar oleh anak, diikuti oleh anak pembicaraannya. Intonasi kita share ke guru ya, bahwa semakin kaya intonasi yang mereka gunakan, semakin jelas untuk anak-anak kita maupun semua anak lain di kelasnya. Penonjolan akustik untuk istilah atau kata baru, kemudian pengulangan, ya anak kan tidak hanya satu kali diajarkan langsung paham, perlu pengulangan. Lalu penyederhanaan jika diperlukan, kemudian pembagian kelompok kecil. Saya di-share kemarin ya, ada beberapa orang tua yang men-share, kan kalau ada misalnya di kelasnya 20 orang, tapi kalau 20 orang itu misalnya Zoom bersamaan gitu ya, itu dan saling berbicara, itu sulit dikontrol oleh guru dan sulit dikendalikan gitu ya. Tapi kalau misalnya ada juga yang share, misalnya 20 orang di satu kelasnya, ternyata satu guru di jam tertentu bersama 10 anak, jadi separuhnya. Satu guru lagi 10 anak separuhnya, kemudian nanti ketika, jadi mereka belajar dulu topik yang berbeda, nanti kemudian di switch jam berikutnya, guru yang sama juga memegang setengah-setengah dengan pelajaran yang berikutnya gitu. Kemudian durasi online tadi harus diberi feedback ke guru ya, apakah efektif atau tidak, berapa jamnya. Kemudian juga evaluasi bersama,
efektivitas kegiatan belajar mengajar. Misalnya, apakah efektifnya melalui video conference? Karena ada yang tidak perlu pakai itu, hanya berupa teks katanya. Media belajar di-share melalui WhatsApp, kemudian melalui pesan, kemudian itu ternyata lebih efektif daripada video conference. Ada yang merasa begitu. Bantuan visual berupa gambar atau teks itu sangat membantu anak-anak kita memahami topik tertentu. Dan kalau ada video, yang harus kita tahu adalah anak-anak ini pengguna teknologi pendengaran kalau menonton video tanpa caption ya atau teksnya di bawah atau semacam subtitle gitu, itu biasanya sulit untuk mengikuti apa yang dibicarakan di video. Jadi bisa kita minta misalnya link videonya kalau memang itu ada di internet, atau misalnya kita pinjam videonya dari ibu bapak guru, atau kalau memang ada captionnya boleh minta dinyalakan. Kalau di negara maju, caption itu wajib setiap guru kalau di kelasnya ada pengguna teknologi pendengaran, kalau memutar video wajib ada captionnya atau tulisan di bawahnya. Bahkan kalau di beberapa negara tertentu, misalnya Seattle ya, di televisi itu harus ada selalu caption, wajib, pemerintah wajib menyediakan. Lalu ada pencatatan ya, anak misalnya yang catatannya biasanya lengkap, itu bisa kemudian catatannya di-share kepada anak kita. Kemudian ada juga yang minta Zoom-nya direkam sehingga bisa diulangi lagi hal-hal yang tadi terlewat atau tidak dipahami. Lalu penggunaan PowerPoint, jadi guru tidak hanya mendengar menjelaskan, tapi juga sharing PowerPoint, ada gambar, ada tulisan di situ, sangat membantu anak-anak kita. Yang lainnya sebelum kita bahas nanti, kita diskusi ya pertanyaan-pertanyaan, sebentar saya akan agak percepat nih yang slide terakhir ini. Jangan khawatir, anak dianggap tidak sama dengan anak lain ketika memberi umpan balik atau ketika kita meminta bantuan kepada pengajar. Ya, karena itu kan untuk kebutuhan anak kita ya, agar dia memahami semua yang dipahami anak lain, belajar hal yang dipelajari anak lain. Jadi tidak perlu khawatir nanti, karena itu biasanya kebutuhan orang tua ya, ingin dianggap anaknya sama dengan anak yang lain gitu. Tapi ketika memang ada yang diperlukan, misalnya tadi bicara jangan terlalu cepat, bicara harus bergantian, itu jangan khawatir untuk men-share hal semacam itu kepada ibu bapak guru, karena akan bermanfaat untuk semua anak. Lalu kemudian mendampingi anak saat belajar, itu pasti ya dilakukan ya, hampir semua orang tua share seperti itu. Memberi penguatan dan motivasi, jangan lupa jangan diomeli terus anak-anaknya, jangan dimarahi, tapi dimotivasi apapun pencapaiannya ya. Kalau anak dipuji, diberi penghargaan, apapun pencapaiannya meskipun sedikit, dia akan lebih mau lagi mencoba untuk hal-hal yang lebih sulit. Tapi kalau sudah diomel-omeli, biasanya sudah tidak mau mencoba lagi. Mencari bahan relevan yang lebih mudah untuk dipahami anak, dan ini bisa meminta rekomendasi juga dari guru. Lalu jika ada teknologi cadangan, misalnya gadget lain, provider internet lain, misalnya internet satu, misalnya sinyalnya kurang bagus, bisa langsung beralih ke provider internet lain, juga ada yang begitu ya, bisa disiapkan. Ruang belajar atau bekerja secara online, kalau bisa memungkinkan tidak dipakai bersama-sama beberapa orang sekaligus. Nah, nanti Ibu Bapak boleh tulis sekarang di kolom chat, tapi kalau nanti belum sempat kami jawab di sini, bisa juga emailkan di sini, ada alamat email saya. Nanti Ibu Bapak juga bisa share pertanyaan dengan saya maupun dengan Elisha, nanti kita tuliskan jawabannya, lalu kita kirimkan kepada Ibu Bapak. Tapi karena kita masih ada waktu nih, Ibu Bapak boleh share dulu pertanyaan-pertanyaan untuk saya maupun untuk Elisha maupun untuk orang tua yang lain, karena nanti kita akan kompilasi pertanyaannya, kita akan kompilasi jawabannya, kita akan sharing kepada semuanya. Oh, ada yang bertanya ini, bagaimana cara anak tidak tantrum kalau lihat HP? Ada yang seperti itu kan? Sebentar saya ini stop share dulu ya. Jadi anak ini kalau misalnya melihat HP katanya suka tantrum. Nah ini yang mungkin harus kita perhatikan. Biasanya anak wajar kalau anak tantrum misalnya karena kegiatan kurang menarik misalnya. Misalnya anak ada ya yang selalu meraih HP-nya atau gadgetnya gitu daripada belajar memperhatikan secara online.
Jadi kalau pengalaman saya sendiri, biasanya ketika seperti itu artinya kegiatan bermain atau belajarnya mungkin kurang menyenangkan, kurang kreatif. Kalau misalnya kegiatannya sangat menarik, ini contohnya ya, kalau anak balita misalnya, anak laki-laki balita, kemudian kegiatannya mereka misalnya salah satu yang paling disuka adalah bermain yang ada kaitannya dengan air gitu ya, basah-basahan gitu. Kemudian kalau anak melakukan kegiatan bermain atau belajar yang sangat menyerap perhatiannya, yang sangat menyenangkan, yang sangat seru, biasanya lupa tuh dengan HP-nya atau gadgetnya dan seterusnya. Jadi terserap perhatiannya kepada yang lebih menyenangkan daripada itu. Biasanya anak tantrum atau meraih HP dan seterusnya itu karena tidak ada lagi yang lebih menarik daripada HP atau gadget itu gitu ya. Itu salah satunya. Dari Elisha mungkin ada yang mau di-share terkait itu, El? Ya, saya setuju dengan apa yang Mbak Eka ngomong. Intinya ibu bapak harus ikut serta ya, join apa yang mereka lakukan supaya itu akan sama-sama terlihat, oh ini sebenarnya menarik. Jadi saat dia mulai tertarik, dia akan mau ikut melakukan perkara itu bareng-bareng. Oke. Ya. Ibu dan Bapak, kalau ada pertanyaan boleh dituliskan juga di kolom chat. Di sini ada yang bertanya juga nih. Ini ada, soalnya ada yang mengikuti dari YouTube juga ya. Dan juga ada yang menitipkan pertanyaan sebelum sesi webinar ini. Ada yang bertanya, Mbak Eka, bagaimana cara mengolah emosi anak ketika mereka sudah dalam mood yang jelek? Biar saya tidak pakai jerit-jerit ketika mereka tidak mau belajar. Oke. Wah, ini tantangan yang berat ya. Mengolah emosi anak ketika mereka sudah dalam mood yang jelek. Nah, jadi ini yang salah satu yang diajarkan oleh salah satu certified auditory verbal therapist yang dulu saya ini ya, saya kagumi. Salah satunya dari Andrew Kendrick. Jadi kalau manajemen perilaku salah satunya adalah justru kita jangan highlight atau jangan tonjolkan ketika anak ketika anak melakukan kesalahan atau ketika anak menunjukkan dalam tanda petik perasaan negatif gitu ya. Kita justru abaikan atau anggap tidak begitu bermasalah. Jadi saat itu kita ya sudah terima saja, diamkan saja gitu. Tapi justru ketika anak menunjukkan emosi-emosi positif atau misalnya ketika dia membantu orang lain atau misalnya dia duduk tertib ketika belajar secara online dan seterusnya. Nah, ketika begitu kita puji sekali, kita tunjukkan bahwa itu perilaku yang sangat diinginkan. Kita beri reward, bisa dengan pelukan, bisa dengan pujian dan seterusnya. Ketika begitu, biasanya ketika yang di-highlight adalah emosi-emosi atau hal-hal yang dia lakukan baik, ketika itu yang sering kita highlight, kita sering tonjolkan, biasanya itu yang akan kemudian diulangi lagi. Tapi yang saya lihat juga seperti ini. Ada yang ketika dia misalnya moodnya tidak bagus gitu ya, sangat menguji kesabaran orang tua, kemudian orang tua misalnya malah misalnya seperti tadi jerat-jerit atau mengomel-ngomel, membentak-bentak dan seterusnya. Ketika begitu, anak sebetulnya meskipun itu omelan itu tidak nyaman dan seterusnya, tapi anak merasakan itu sebagai bentuk perhatian sebetulnya. Jadi hati-hati ya ketika anak melakukan hal yang misalnya tantrum dan seterusnya, kita kemudian nggak boleh gitu, pokoknya dan seterusnya ya. Jadi mengomeli, menjerit-jerit dan seterusnya, justru itu sebetulnya reward bagi anak karena dia diperhatikan, justru itu keinginannya untuk diperhatikan ya. Jadi kita, kalau pesan saya dalam hal ini, kita highlight ketika anak melakukan hal yang baik atau menunjukkan mood yang baik atau menunjukkan emosi yang baik, kita highlight itu. Tapi ketika dia sedang seperti tadi ya, dalam tanda petik emosi negatif, sebetulnya emosi ya tidak ada yang negatif ya, itu boleh-boleh aja, sah-sah ya kita merasakan berbagai emosi. Tapi ketika seperti itu kita terima, kita juga tidak terlalu perhatikan. Oh, di sini ada bagaimana, Elisha ada yang mau ditambahkan dulu terkait hal tadi? Enggak, saya sokong sepenuhnya. Reward antara yang paling penting ya di saat kita mau anak belajar, reward itu memang harus ada.
Ya. Ini untuk Alicia nih, salah satu pertanyaan kayaknya nih. Kalau sudah 9 tahun, baru pakai alat bantu dengar, apakah masih bisa berfungsi? Oke, 9 tahun baru pakai alat bantu mendengar, apakah masih bisa berfungsi? Kita tidak, bagaimana ya, kita tidak pernah kasih tahu dengan, oke, pertama begini, kita tidak ada yang kita bilang, oh ini nggak boleh pakai nih, begini, udah tidak berfungsi, kita nggak boleh langsung begitu. Yang pertama harusnya ya lakukan tes pendengaran, terus mau pakai ABD, mau pakai apapun, semuanya ada percobaan. Dari percobaan itu, ataupun dari setelah, berarti kita kan udah coba nih, kita mau tahu apakah dia berhasil, apa dia bermanfaat. Nah dari situ baru kita kasih tahu, oh ini hasilnya begini. Tapi kita tidak langsung, anak saya 9 tahun baru pakai ABD, apakah masih berfungsi? Kita tidak langsung bilang no. Nah, kita akan melakukan satu persatu, step by step, dan nanti kita lihat ke depannya bagaimana. Yang paling penting kalau di saat anak sudah melalui mendapat ataupun ada gangguan pendengaran, kita harus pakaikan dia dengan alat bantu pendengaran apapun supaya saraf-saraf pendengarannya bekerja. Begini, kayak mobil ya. Kayak mobil kalau kita sudah lama tidak pakai, dia akan susah untuk bergerak, mau hidup kan. Jadi, apa yang kita lakukan selalunya setiap hari kita akan panasin 10 menit, terus kita tutup kan. Besok kita panasin lagi 10 menit, supaya apa? Supaya dia tidak langsung stop. Berarti dia bekerja terus setiap hari. Sama prinsip dengan pendengaran juga begitu Pak. Berarti kita tetap kasih dia pakai alat supaya sarafnya bekerja nih, ada stimulasi yang masuk. Walaupun tidak banyak ataupun sedikit, tapi intinya dia tetap bekerja gitu. Itu yang paling penting. Ada yang mau ditambahkan Mbak Eka? Paling saya ini ya, saya pernah membaca gitu dalam suatu penelitian, satu paper, bahwa misalnya ada anak baru menggunakan teknologi sesuai kebutuhannya itu usia 13. Nah, kalau 13 ini dianggap semacam cut off gitu biasanya. Kalau sudah 13, menurut penelitian itu sudah mulai sulit untuk untuk mendapatkan mendengar berbicara yang sesuai usia begitu ya. Kemampuan mendengar, berbicara, berbahasa gitu. Tapi bukan berarti tidak boleh digunakan. Artinya menurut saya ketika ibu bapak punya niat menggunakan alat bantu dengar maupun implan rumah siput maupun FM system atau apapun, cobakan. Karena kita tidak pernah tahu mentoknya sampai mana gitu. Kita tahu bahwa tanpa menggunakan teknologi pendengaran, kemudian tanpa menggunakan teknologi pendengaran yang sesuai yang dia butuhkan, yaitu boleh alat bantu dengar, boleh alat implan dan seterusnya. Tanpa itu tentu kita ya akan segitu-segitu saja perkembangannya. Tapi kita tidak pernah tahu ketika anak menggunakan alat bantu dengar, menggunakan implan rumah siput akan ada perkembangan seperti apa. Nah, kita harus cobakan saja, kemudian kita nanti lihat hasilnya. Dan bahkan beberapa hearing center, bahkan ada orang tua lain suka mendonasikan teknologi pendengaran yang sudah tidak digunakan ke anak lain ya yang memerlukan ya, misalnya alat bantu dengar terus sudah tidak digunakan karena sudah pakai implan misalnya, berikan ke anak lain, menurut saya tidak apa dicobakan. Kemudian di sini ada yang bertanya dari Ibu Murni, bagaimana menghilangkan kecanduan main game anak di HP disebabkan sering pegang HP selama belajar online. Salah satu kunci sih menurut saya Ibu, seperti tadi ya, biasanya anak itu akan memilih hal yang sangat menyenangkan. Ya, kalau tidak ada lagi yang menyenangkan misalnya di rumah, hanya HP yang bagi dia, hanya game yang bagi dia sangat menyenangkan, tentu dia akan pilih itu. Tapi kalau kita misalnya berkreasi, menciptakan permainan-permainan, menciptakan kegiatan-kegiatan belajar yang mengedukasi tapi juga seperti bermain dan itu seru, dan itu bisa macam-macam, tidak selalu harus pakai mainan yang mahal. Nah, itu anak juga banyak kok yang kemudian tertarik dengan kegiatan-kegiatan di luar menggunakan gadget ya. Jadi intinya kita harus berkreasi dan itu bisa saling sharing dengan orang tua lain ya. Nanti kan kalau tidak salah ada WA group ya, kalau nggak salah Mbak Tika ada WA group. Nah di situ ibu bapak bisa saling share. Karena saya lihat banyak juga kok yang orang tua bisa sangat membuat anak terlibat dengan permainan-permainan, kegiatan-kegiatan yang tidak menggunakan gadget
Nah, itu kalau orang tua banyak juga yang berhasil seperti itu, artinya mungkin semua anak bisa seperti itu ya. Kita arahkan untuk tidak menggunakan gadget, tapi hanya ketika diperlukan saja, dan itu nanti saling sharing dengan orang tua lain yang tentu sehari-hari mengalami sendiri ya. Kalau kita paling saat terapi melakukan hal-hal semacam itu, tapi kalau orang tua lain mungkin sehari-hari bersama anak pengalamannya, tidak hanya saat sesi terapi. Ibu dan Bapak silahkan teruskan tulis pertanyaan di kolom chat maupun nanti lewat email ataupun WhatsApp di WA group di webinar ini. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kalau tidak sempat sekarang, kita akan bahas nanti ya, ketika secara tertulis kita bagikan kepada Ibu dan Bapak jawabannya. Wah, ini katanya ada yang sharing, akhirnya dialihkan dengan kegiatan lain, misalnya main basket, yang itu juga seru ya, naik sepeda, ajak ke dapur, ikut bantu beres-beres, lalu kemudian juga ada yang share, ada aturan kapan bisa misalnya menggunakan HP, ada yang hanya weekend misalnya ya, atau jam berapa gitu, setiap harinya hanya bisa di saat itu menggunakan gadget. Ibu dan Bapak tidak terasa ya, sudah 1,5 jam webinar kali ini sudah sampai pada akhirnya. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan sharing kali ini bermanfaat. Terima kasih juga untuk Mbak Elisha yang sudah sharing dari sisi audiologi tadi. Kemudian juga terima kasih untuk Mbak Atika yang selalu membantu kita di belakang layar. Terima kasih Ibu dan Bapak saling sharingnya. Kita tunggu sharing-sharing berikutnya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.